Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat di subscribe, terus dinyalain loncengnya, dan juga di like kalau misalkan suka. Oke? Terima kasih. Oke, welcome back to the Yo Art channel ya. Pada kesempatan kali ini aku sudah ditemani sama salah satu sugar glider aku. Seperti yang kalian bisa lihat, ini adalah si Zuko guys. Zuko. Jadi sebenarnya aku tuh pengen mandiin si Zuko ya guys. Cuman setelah aku pikir-pikir, di halaman belakang tuh sebenarnya kan ada kolam ya, kolam ikan yang jarang terjamah ya. Jadi mungkin kita mau coba mandiin dia tuh di kolam gitu guys ya. Apakah si Zuko ini bisa berenang ataukah enggak gitu ya. Tapi sambil kita pantau terus ya, yang pasti biar selalu aman dan selamat ya. Pastinya dia nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya gitu. Dan aduh. Ini nih aku mau sedikit ngeliatin kalian ya, something yang mungkin jarang terjadi. Jadi gliders tuh kadang dia suka ngeluarin cairan-cairan putih gitu guys. Ini kelihatan nggak sih? Tuh, kayaknya nggak begitu kelihatan ya guys. Tuh kayak apa ya? Kayak cairan apa ya? Ada yang bilang sih ya, cairan ini tuh untuk menandakan teritorinya gitu guys. Ada yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang itu tuh untuk aduh nggak kelihatan. Nih. Ada yang bilang ini tuh untuk menandakan teritorinya gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Tapi mungkin juga sih kalau menurut aku itu merupakan sperma dari sugar glider juga mungkin ya. Mungkin lebih tepatnya kalian juga yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau ngomongin tentang baunya tuh bukan kayak kencingnya itu, enggak ya. Baunya tuh khas gitu, kayak bau SG lah. Jadi mungkin banget sih ini buat nandain teritori gitu. Sini ya, kamu mau mandi dulu. Jadi ya guys ya, kita langsung aja let's go ke kolam ya guys. Ayo Zuko, kita let's go nih. Dan itu sih sebelum kita let's go guys, kalau kamu tuh iya tuh kelihatan nggak sih itu dia ngeluarin lagi guys. Aduh, apa sih ini sebenarnya? Cuman jadi baunya tuh jadi bau SG banget gitu loh guys. Kan SG tuh baunya khas gitu ya, jadi bau SG banget. Kayaknya bener sih buat nandain teritorinya gitulah. Cuman yang pasti nggak bau kotoran gitu, enggak. Jadi tanpa terlalu banyak lama, kita langsung let's go aja kepada kolam. Oke, let's go. Oke guys, kita lagi menuju ke kolam ya. Tunggu, aku ambil anduknya dulu. Kita udah ngambil anduk dan juga samponya ya. Kalau sampo sih aku lihat-lihat lagi ya, apakah kita perlu pakai atau enggak ya sampo. Kita lagi menuju ke kolamnya guys. Ini agak jauh sih perjalanannya. Enggak sih, nggak jauh, deket. Kita lewat atas. Guys, ada yang menghalangi jalan kita guys. Ada kucing guys ngalangin jalan kita. Permisi. Kita lewat aja deh. Dan ini kalau kalian lihat ya, jadi ini orang tua aku seneng banget tanaman gitu loh. Jadi nyampe kolam juga ketutup sama tanaman gitu ya. Coba aja langsung let's go ya ke kolam. Oke. Kita langsung let's go aja ke kolamnya. Zuko ini masih bertengger di pundak aku ya guys. Kita coba langsung. Duh, ini ketutup gini ya guys. Kita harus mendobraknya dulu nih. Duh, ini gimana lewatnya lagi. Ntar guys, aku kesana dulu. Ini dia. Oh, ke ujung. Nah, kita sudah ada di kolam nih ya guys. Nah, ini kolamnya juga udah nggak terawat sih sebenarnya ya. Tapi di sini masih banyak ikan-ikan gitu loh, ikan-ikan apa sih namanya? Yang merah-merah gitu guys. Apa sih namanya guys? Lupa guys. Mungkin kalian masih lebih ingat ya guys. Ada yang merah-merah gitu, aku lupa. Moli. Nah, ikan moli itu masih banyak gitu di sini. Dan ini kita coba si Zuko ya. Sini kamu. Aku udah nyiapin ya buat anduknya sama sampo bayi. Cuman kalau sampo bayi kita lihat lagi apakah perlu kita pakai atau nggak perlu gitu ya. Aku nggak tahu sih ya, ini si Zuko bakal gimana responnya dia kalau ketemu air sebanyak ini gitu ya. Bentar guys. Aduh. Nih, Zuko, apa yang bakal terjadi? Dia lihat air sebanyak itu gitu ya. Kamu berani nggak nyebur? Dan ini sebenarnya banyak tanaman-tanaman gini sih ya. Jadi dia mungkin bisa lebih aman gitu. Dia berani nggak ya nyebur ya? Kita basahin dikit dulu ekornya ya. Sebenarnya aku agak was-was sih, itu ada lubang gitu ya, bisa buat kabur gitu. Tapi ya Zuko ini karakternya nggak terlalu barbar gitu, jadi insya Allah aman. Kita coba dia ke sini. Jeng. Aduh. Dia nyebur guys. Ini kita pantau terus ya guys. Dan kita juga udah sedia anduk kok, jadi dia nggak akan kedinginan. Di badannya ini kan agak bongsor ya si Zuko ini. Jadi mungkin dia jadi agak keberatan tadi, jadi jatuh gitu guys. Woi Zuko. Wah, dia tinggi banget naik sini ya. Dan mata Zuko tuh sebenarnya merahnya agak-agak terang gitu guys, walaupun dia kreamino ya. Sepenglihatan aku gitu bandingin sama kreamino yang lain. Cuman nggak tahu sih pendapat kalian gimana. Sini deh, lihat sini gitu. Atau emang merahnya kayak gini ya. Cuman aku lihat yang lain kayak agak gelap gitu guys. Cuman ini agak terang dikit sih, tapi dikit. Tuh dia masih lihat-lihat situasi. Aku sih sebenarnya agak-agak tegang gitu ya.
sambil basahin dia dikit-dikit sih. Aku basahin dikit-dikit lah ya. Dikit-dikit kita basahin. Dia takut nih, dia takut turun soalnya. Kita taruh lagi di sini guys ya. Dan aku pastiin juga di kolam ini tuh tidak ada predator yang bisa makan dia ya. Jadi dia pasti aman gitu lah. Ayo Zuko, cobain berenang Zuko. Zuko, ayo berenang. Zuko, ayo berenang. Zuko nih kayaknya dia penasaran juga ya guys sama berenang guys. Kalau aku mandiin SG biasanya di dikit-dikit dulu gini loh, dibasahin tipis-tipis dulu, baru nanti disampoin gitu. Cuman aku nggak tahu nih mending disampoin apa nggak usah gitu ya. Soalnya kan di kolam ya, kalau di kolam nanti disampoin takutnya air kolamnya kecampur ya. Kita basahin tipis-tipis dulu aja deh, biar dia lebih bisa lebih beradaptasi gitu ya sama air kolam gitu ya. Di sini ikan-ikannya beranak pinak gitu loh guys. Aduh ini agak mantul sih. Kayak beranak pinak gitu loh, nggak tahu gitu ya. Jadi mereka tuh saling kawin-kawin aja gitu sampai beranak pinak banyak gitu ya. Zuko, ayo berenang. Kita coba rendam ekornya dulu guys. Dia udah mulai basah-basah gini. Aku nggak tahu sih ya dia ini bakal bisa atau enggak ya kalau misalkan kita taruh di air ya. Cuman kalau lihat dari video-video beberapa teman-teman sih rata-rata ada juga ya yang emang mandiin SG-nya tuh dicemplungin gitu guys. Cuman emang dangkal. Ini kan sebenarnya agak dalam ya kalau dilihat tuh. Ini tangan aku juga full bisa masuk. Cuman kalau kita perhatiin terus sih, kita jagain terus aman-aman aja harusnya. Nggak kenapa-napa gitu. Aku coba deh dikit deh. Coba masukin dikit badannya. Dingin. Oh dia naik lagi guys. Dia naik lagi, kita basahin dulu. Kita basahin badannya. Zuko, kamu dingin gak sih Zuko? Zuko ini badannya agak gempal ya, jadi harusnya dia nggak begitu cepat kedinginan guys. Dan ini juga sebenarnya badannya belum basah-basah amat sih, baru basah aja gitu. Aduh. Basahin dulu badannya. Apa yang akan dia lakukan ya? Apakah dia bakal coba pindah ke sana? Apa dia ngeliat ikan lapar? Apa yang bakal dia lakuin? Kita lihat. Apakah dia mau loncat ke sana? Apa emang dia berani? Soalnya Zuko ini nggak jumpy gitu loh, nggak loncat-loncatan SG-nya, jadi dia kayak mager-mager gitu guys. Aku sih sebenarnya biasanya aku mandinya di toilet ya. Aku pakai flush WC gitu. Aku sampoin, habis itu udah deh. Habis udah disampoin ya udah, tinggal dikeringin pakai anduk dan di finishing pakai hair dryer. Tapi yang paling penting pakai hair dryer itu kita harus agak jauh, nggak boleh terlalu dekat ya. Kalau terlalu dekat nanti impact ke kupingnya tuh bisa menyusut gitu, mengering gitu. Jadi kayak Mickey Mouse, jadi kayak pitbull gitu loh guys, gitu. Nah jadi minus gitu kan, kasihan SG-nya. Ini kita udah basahin, karena walaupun dia sebenarnya nggak perlu mandi ya, cuman biar dia lebih wangi dan bersih, jadi kita mandiin aja guys. Zuko turun dulu, turun. Jadi kayaknya udah nggak mau mandi gitu guys ya. Tuh dia malah bertengger di sini lagi. Malah ke pundak bentar ya. Zuko, ayo berenang. Ampun naik lagi. Dia kayaknya nggak mau berenang guys. Kita coba taruh di atas tanaman-tanaman ini ya. Kita coba dulu ya. Kita coba taruh di atas tanaman-tanaman ini. Karena kan ini tanaman bawahnya basah ya. Tuh. Apa yang bakal dia lakuin guys? Ini aman kok. Dia kayaknya enjoy ya. By the way ini airnya sebenarnya nggak terlalu dingin banget ya ini. Mungkin gara-gara kena cahaya matahari pagi juga sih. Kita liatin mau kemana. Jangan jauh-jauh. Nah, dia tuh sebenarnya ini di atas air loh guys. Lah. Tuh dia tuh ini tuh tanaman saking banyaknya nyampe di atas air gini. Aduh ini ekornya kena lumut guys. Oke. Kayaknya udah cukup lah guys ya. Aku takut juga kalau kelamaan dia ntar kedinginan. Jadi kita langsung andukin aja. Tuh guys, kita andukin guys. Kita andukin biar dia nggak kedinginan ya. Sebenarnya tadi tuh bentar sih mandiinnya. Biar dia nggak kedinginan kita andukin. Kok gimana? Kamu pertama kali berenang rasanya gimana? Enak kan? Mantap. Apa sekali-kali ya kita cobain berenang tuh. Lihat ikan-ikan juga setiap hari berenang. Ya iyalah ikan. Kita keringin dulu ya badan kamu ya. Sampai kinclong ya, semoga jadi kinclong. Walaupun kita nggak pakai sampo, nggak masalah sih sebenarnya. Dan biasanya kalau aku sih pakai samponya pakainya sampo bayi guys. Pakai sampo bayi biar
kalau kena mata itu nggak berbahaya, terus juga ya biar lebih aman lah tentunya buat dia gitu kan. Kita udah andukin, dan tadi kan kayak yang kalian lihat ya, bagian kepalanya tuh sebenarnya nggak aku basah-basahin ya, soalnya takutnya kena mata atau gimana. Jadi emang biasanya kalau mandiin SG itu cuma dari badan ke bawah aja guys. Ini juga aku sambil remes-remes sedikit gini biar cepet kering gitu. Biar cepet kering. Kita balik lagi ya, Zuko, kita cut lagi Zuko. Kita keringin dulu di sini Zuko. Ini ya, bulunya udah mulai kering lagi. Ini juga anduk biasanya emang buat SG doang guys, sama buat kucing sih, buat mandiin kucing sama SG. Kita bikin dia kering. Oh kasihan dingin. Apa-apa Zuko, kali-kali kita lihat udah mengering. Nah ini udah lumayan kering sih ini. Kita terus keringkan sampai bener-bener kering. Tapi kalau aku sih biasanya nggak sampai bener-bener kering ya, biarin aja nyampe agak basah dikit, biar dia grooming sedikit lah. Tuh, ini kan masih agak basah ya badannya ya. Kita keringin lagi. Kita keringin lagi guys. Ayo Zuko cepetan kering sampai cakep ya. Mungkin agak kagok ya di sini, kita sambil pindah dulu, oke guys. Oke, kita pindah dulu. Oke, kita ada di tempat biasa ya guys. Kita udah mandiin Zuko tadi, dia udah mulai kering juga badannya. Dan kita tadi mandiinnya nggak pakai sampo sama sekali sih. Dan it's okay sebenarnya, fan aja. Yang penting kan kotorannya terangkat ya. Tuh, ini udah mulai kering gitu guys. Jadi sebenarnya mandiin SG itu ya, kalau menurut aku sih gampang ya, asal SG-nya jinak. Asal SG-nya nggak banyak tingkah tuh sebenarnya gampang. Tapi yang susah tuh ya bikin atau nemuin SG yang nggak banyak tingkah, itu yang agak susah sih. Tuh ini masih agak basah gitu, kita keringin. Mungkin next kita bakal mandiin si The Kill ya, side kill ya guys ya, karena dia yang paling kotor sebenarnya. Ini si Zuko dulu, soalnya dia yang paling gampang sih buat dimandiin. Soalnya Zuko ini nggak banyak tingkah ya, dia nurut, gampang lah pokoknya. Terus juga nggak banyak ngigit dia nih. Jadi dia paling PW gitu sih buat di keep, buat di handle. Dan badannya ini agak bongsor ya, jadi dia lucu ya. Walaupun dia udah bapak-bapak ya guys ya, dia udah bikin banyak betina hamil ya, tapi dia tetap terlihat seperti anak-anak. Hey Zuko, aku sambil pijet-pijet gitu ya, kayak terapi gitu ya. Biasanya kan orang habis dicukur rambut dipijet-pijet ya. Gak tahu sih ngaruh atau enggak buat mereka ya, cuman seenggaknya lah ya. Dan untuk apresiasi juga ya si Zuko, nanti kita kasih jangkrik ya guys. Kita apresiasi ya, kita kasih jangkrik, karena kayaknya hampir semua sugar glider tuh pasti suka ya yang namanya jangkrik. Lihat Hongkong tuh kayak pasti suka gitu ya. Jadi kita kasih nanti sebagai reward, sebagai apresiasi buat Zuko yang udah mau mandi di kolam. Dan by the way, buat mandiin sugar glider juga sebenarnya nggak harus pakai air hangat sih guys ya. Yang terpenting tuh kalau menurut aku, kita mandiinnya jangan terlalu lama, dan kita mandiinnya abis mandi tuh bikin dia cepet kering sih, itu sih yang penting. Kalau perihal air tuh ya yang pasti kan tujuan kita buat bikin dia bersih ya. Saat kita udah bersih, dia udah bersih sih mah ya udah. Dan tadi pun di kolam sebenarnya nggak lama, dan itu pun dia nggak full dibanjur ya, cuman tipis-tipis air doang. Jadi itu fine aja sih gitu guys. Bukan dia udah mulai kering. Zuko ya, udah ganteng ya gitu ya Zuko ya. Bagian bawahnya juga udah kering guys. Kita ambilin ya sekarang ya. Kamu mau jangkrik sekarang? Zuko mau jangkrik sekarang nggak? Jawab dong. Mau jangkrik sekarang nggak? Mau dong. Ya udah, iya bentar ya guys, aku ambilin dulu jangkriknya guys. Tapi kalau aku taruh di sini nanti takutnya tiba-tiba ada kucing liar ya. Nanti aku bawa aja deh dia. Yuk kita ambil dulu jangkriknya yuk. Yuk sini yuk. Udah, anduknya udah biarin. Kamu mau diandukin ya udah nih. Aku andukin. Kita sambil andukin. Dan ini dia nih guys ya, tempat aku nyimpen jangkrik biasanya. Akuarium, terus di bawahnya dikasih kaleng gitu, terus itu ada dudukannya juga sih di kalengnya tuh. Kelihatan gak sih? Ini susah sih tuh. Jadi nggak ada semut gitu loh yang masuk. Soalnya kan jangkrik tuh kayaknya manis gitu ya. Semut suka masuk ya. Susah banget ambilnya. Nah, ini jangkrik ya. Kita kasih. Nih ya, gara-gara beres mandi nih kita kasih. Tuh. Namanya SG tuh ya. Namanya dia ketemu jangkrik tuh udah kayak ketemu pizza ya kayaknya. Ketemu
penuh daging gitu kan, kayak enak banget gitu. Tuh guys, mungkin next time kita bikin ASMR juga ya guys, si Zuko atau SG yang lain makan jangkrik. Kedengeran gak sih suara dia makan? Suara nggak begitu kedengeran sih, cuman dia kayak menikmati banget sih kalau dikasih jangkrik tuh, kayak the best foodnya gitu, makanan terbaiknya gitu. Tuh, satu cukup nggak? Hey, kurang. Waduh, katanya nggak cukup guys. Kita kasih satu lagi ya kali ya. Bentar ya, aku ambilin dulu ya. Kamu diem aja di sini ya, jangan kemana-mana ya. Zuko, jangan kemana-mana, oke? Oke, aku udah balik lagi ya. Untung dia nggak kemana-mana. Aku kasih satu lagi deh. Aduh, kasih satu lagi buat dia setelah dia makan. Nah, ini nih, SG juga biasanya ya. Dia tuh makan jangkrik tuh ya guys, dikunyah, terus dia dilepahin lagi guys ampasnya. Jadi kayak dia tuh cuman makan sari-sarinya doang gitu loh, kayak cuman sari-sarinya doang yang dimakan, terus itu dilepahin gitu. Jadi aman sih, nggak akan tersedak atau apalah, soalnya kan dia kunyah doang, terus dia keluarin lagi. Ini satu lagi ya. Kasihan si jangkrik. Sabar ya jangkrik sabar ya. Ternyata si Zuko agak lama ya makan jangkriknya ya. Mungkin karena terlalu menikmati guys, jadi lama guys. Enak kan? Satu lagi. Oh masih langsung dimakan gitu loh, kayak the best food ever gitu kan. Makan jangkrik tuh kayak enak parah gitu kan. Cuman ya kita patut seneng sih ya kalau peliharaan kita tuh makannya rakus ya. Berarti dia tuh kondisinya sehat, kondisinya fit gitu kan. Daripada dia susah makan gitu kan ya, mendingan dia rakus makan. Badannya juga udah kering kan ya, ini ekornya sih dikit-dikit belum kering. Kalau badannya udah mulai kering gitu guys, tuh masih lahap banget tuh kan ya. Jadi ini bisa jadi ide juga buat teman-teman gitu ya. Jadi habis kasih makan kita habis mandi kita kasih makanan kesukaannya ya, biar dia seneng ya. Oke, sambil Zuko nunggu dia makan, kurang lebih kayak gitu aja ya guys ya. Semoga Zuko sehat terus dan dia cepat punya anak lagi ya. Betul Zuko? Betul. Oke, sekian. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Zuko, dadah dulu Zuko. Dadah. Dadah. Dadah sama dia. Dadah.